Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Kau memberkati bangsa Indonesia, berkati penduduk yang ada, berkati pemerintahan yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan tempat di mana kami berada saat ini. Tuhan, berkatilah Gold Coast, Queensland, Australia. Berkati Tuhan tempat ini dengan kesejahteraan, dengan keamanan, dengan kesehatan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati penduduk yang ada, berkati pemerintahan yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkatilah bangsa-bangsa. Ada damai sejahtera, saling menghargai, saling mengasihi. Ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari.
Senang berjumpa dengan saudara yang menonton video ini. Di hari ini saya ada di tempat yang namanya Gold Coast, Queensland, Australia. Salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di dunia. Puji Tuhan, saya boleh berada di sini. Kami boleh menyampaikan program mujizat setiap hari dari Gold Coast, Queensland, Australia, dengan judul Pernikahan Kristen. Ayat bacanya jadi dari Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya membeli sebuah furniture, toko biasanya menjual furniture dalam keadaan belum dirakit. Nah, saya dengan PD-nya langsung mulai merakit lemari tersebut. Tetapi pada pertengahan jalan ketika saya merakit, saya baru sadar kalau saya sudah salah merakit lemari tersebut. Nah, di dalam paket pembelian biasanya terdapat buku panduan sebagai petunjuk untuk merakit lemari tersebut. Ketika saya mengikuti buku panduan itu, akhirnya lemari tersebut dapat dirakit dengan baik. Puji Tuhan. Saudara-saudara, demikian halnya dengan pernikahan. Pernikahan adalah suatu hal yang kompleks. Jangan kita menjalankannya menurut kehendak kita, tetapi kita harus melihat panduannya. Alkitab adalah panduan untuk kita menjalankan pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang memulai konsep untuk pernikahan, seperti ayat yang kita baca di atas tadi. Pernikahan Kristen yang baik harus seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita lihat beberapa hal yang penting dalam pernikahan Kristen. Yang pertama, mengutamakan pasangan. Saudara, Kejadian 2 di ayat 24 tadi mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Yang dimaksud meninggalkan bukan berarti kita tidak menghormati orang tua, bukan itu maksud saudara. Tetapi ketika sudah menjadi suami dan istri, maka masing-masing kita harus mengutamakan pasangan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, menyatukan kehidupan. Saudara, pada ayat 24 dikatakan juga bahwa suami dan istri akan bersatu. Kata menyatu dalam bahasa aslinya memiliki arti melebur jadi satu. Ada sebuah frase yang sangat indah mengatakan bahwa suami dan istri menjadi satu daging. Wow, tidak mungkin diceraikan, tidak mungkin dipisahkan. Ada satu kata yang tidak boleh diucapkan apalagi dipikirkan, yaitu kata cerai di dalam pernikahan Kristen. Ketika engkau diberkati dalam pernikahan Kristen yang kudus, engkau sudah disatukan oleh Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Suami istri harus memiliki satu iman, satu pandangan, dan satu visi. Puji Tuhan. Yang ketiga, menerima kekurangan.
Saudara-saudara, Kejadian 2 ayat 25 mengatakan mereka telanjang tetapi tidak merasa malu. Ayat ini berbicara secara simbolis mengenai saling menerima dengan pasangannya, tidak menutup-nutupi di antara pasangan. Saling menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangan kita. Semakin banyak rahasia dalam pernikahan, maka semakin tidak sehat pernikahan itu. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit rahasia dalam pernikahan, maka semakin sehat pernikahan itu. Puji Tuhan. Yang keempat, Kristus kepala keluarga. Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Saudara-saudara, ayat yang kita baca di atas menggambarkan sebuah hubungan yang begitu kuat, diibaratkan seperti 3 tali yang ditenun menjadi satu. Kenapa harus 3 helai tali? Ada penafsiran yang menyatakan bahwa 3 helai itu adalah suami, istri, dan Kristus. Libatkan Kristus dalam setiap langkah kehidupan keluargamu, dalam setiap pilihan-pilihan dalam pernikahanmu. Hadirkan Kristus dalam hal saling mengampuni, dan hadirkan Kristus juga dalam mezbah keluargamu. Puji Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, pernikahan Kristen adalah mengutamakan pasangan, menyatukan kehidupan, menerima kekurangan pasangan, dan menjadikan Kristus sebagai kepala keluargamu. Amin. Baik saudara, saya akan berdoa bagi saudara yang menonton video ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi saudara kami yang menonton video ini, khususnya mereka yang sudah masuk dalam pernikahan yang kudus, pernikahan Kristen. Hamba berdoa agar di dalam pernikahan mereka mengutamakan pasangan mereka, menyatukan visi dan pandangan dalam kehidupan keluarga, menjadi satu daging, menerima kekurangan pasangan bahkan kelebihan pasangan juga, dan menjadikan Kristus sebagai keluarga rumah tangga, kepala keluarga mereka. Dalam nama Yesus, hamba berdoa berkati setiap keluarga Kristen. Mereka hidup takut akan Tuhan, saling mengasihi suami istri, bahkan anak-anak mereka diberkati, pekerjaan usaha, pelayanan mereka diberkati. Terima kasih Bapa. Berdoa juga bagi yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.